kalau kita berkaca ke beberapa tahun lalu kan trennya tuh turun banget. Betul. Terus akhirnya sekarang udah mulai ada geliat-geliat nih naik gitu kan. Memang udah terlihat ada akumulasi lah dan ada tren berbalik arah itu sudah terlihat ya dari turun ke naik gitu. Tapi naiknya ini akan naik terus atau cuma sementara aja? Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang happy terus ya. Sama seperti happy-nya di sebelah aku ya, karena dia newlywed ya. Dia adalah seorang pengantin baru ya. Mudah-mudahan kita dengarkan analisanya lebih tajam ya. Ketemu lagi di Paham Pantauan Saham, makin paham makin Cuan. Bareng mereka Tarina dan juga Tasya Natari. Congrats ya, by the way ya. Makasih. Di bulan Juli Tasya melepas masa lajang ya. Akhirnya ya Puji Tuhan. memasuki jenjang kehidupan yang baru, musim hidup yang baru ya. Nah, Ya. apakah emiten-emiten yang berkaitan dengan IKN akan masuki musim yang baru juga? Karena kita berharap sebenarnya ada sebuah pencerahan khususnya bagi sebuah emiten berbasisnya BUMN. Biasanya orang kalau milih saham-saham atau mungkin perusahaan yang badan usaha milik negara itu setengahnya pasti rasa khawatirnya hilang. Karena kan dia ngerasa bahwa ini adalah sebuah perusahaan negara gitu ya. Project-project yang didapat biasanya lebih ada garansi gitu. Dia pasti dapat segala macam. Tapi kita mencoba untuk menggali apakah iya cukup berkorelasi gitu ya dengan maraknya pembangunan, apalagi IKN terhadap emiten-emiten BUMN karya. Nah, ini seperti apa nih? Oke. Atau konstruksi, bisa juga ya? Iya, konstruksi ya. Konstruksi karena tapi konstruksi ada yang swasta juga sih gitu ya. Tapi ntar kita comparing deh kayak gimana. Gimana nih Syah? Iya. Sebenarnya ngomongin BUMN karya ini mungkin banyak yang masih nyangkut kali ya. Karena emang kalau kita berkaca ke beberapa tahun lalu kan trennya tuh turun banget. Betul. Terus akhirnya sekarang udah mulai ada geliat-geliat nih naik gitu kan. Memang udah terlihat ada akumulasi lah dan ada tren berbalik arah itu sudah terlihat ya dari turun ke naik gitu. Tapi naiknya ini akan naik terus atau cuma sementara aja. Nah, kalau menurutku ini masih so-so ya. Maksudnya banyak yang masih punya harga di atas dan masih rawan juga ketika harga terkena resisten. Orang yang nyangkut di harga atas pasti dia akan kurangin porsi-porsi kan, pastinya seperti itu. Yaitu psikologis lah. Nah, berbicara soal BUMN karya, sebenarnya ya di akhir tahun lalu tuh sempat ada pembicaraan soal mereka tuh nasibnya mau dijadikan satu, di holding kan. Iya, ya. betul. Tapi kabar terbaru sih katanya baru Waskita sama Hutama Karya sih. Untuk yang lainnya kan belum ya. Dan kabar terbarunya yang bikin ada kabar-kabar positif ya tentang IKN. Kemudian juga proyek-proyek yang mereka dapatkan. Terus mereka dapat suntikan dari PMN ya. PNM ya, PNM. penanaman modal negara. Gitu. Nah, itu jadi satu hal yang bagus. Tapi yang perlu kita notes adalah dengan mereka disuntik dana, mereka harus punya tata kelola juga yang baik. Supaya kepercayaan investor ini mulai balik lagi. Karena kan sejauh ini kita dapat kabar ya beberapa waktu lalu kan tentang utang mereka begitu ya. Nah, itulah yang perlu kita notes bagaimana dengan kabar mereka dalam memperbaiki utangnya. Tapi sejauh ini sudah mulai ada perbaikan lah. Seperti PTPP, kemudian WIKA yang mereka mengeluarkan obligasi yang sistem bayarnya tuh kalau nggak salah per bulanan gitu. Jadi ini diharapkan sistem pembayaran itu bisa lebih efektif lah begitu ya. Karena banyak kan kabar yang maksudnya bayar itu lama seperti itu dan lain sebagainya. Jadi ya ini bertahap lah. Tapi kembali lagi masalah klasiknya itu adalah dari sisi utang. Betul. Gitu. Konstruksi tuh nggak ada yang utangnya kecil gitu. Mau di swasta maupun di BUMN ya, semuanya tuh besar-besar gitu. Jadi memang kenapa kok mungkin akhir-akhir udah mulai naik? Karena kan kita sudah mulai lihat prospek suku bunga turun juga ya. Nah ini nanti berhubungan sama bebannya gitu, ongkos pinjamannya jadi lebih rendah. Korelasinya nyampurnya ke situ jadinya ya. Kenapa kok sekarang kayak bergeliat? Apakah udah ada kabar baik terhadap neraca? Ternyata masih memang masih belum gitu ya. Tapi mungkin ada faktor lain yang membuat emiten-emiten konstruksi ini kemudian ada tempat tersendiri nih. Cuman kalau kita dari sisi karakteristik ya, kok gue ngerasa kayak kalau seandainya emiten BUMN karya atau konstruksi kok orang udah bukan bukan sesuatu hal yang harus ditutup-tutupin kalau memang diutangnya gede, kalau neracanya emang harus ada balancing neracanya tuh berat gitu ya antara
revenue dan juga tingkat debt equity ratio itu udah nggak usah ditutupin. Tapi kalau kita comparison seperti misalnya antara konstruksi swasta dan BUMN, ini letaknya di mana sih Sia yang mungkin harus kita bisa pelajari? Harus dipelajari sih sebenarnya sama aja ya, semuanya kita belajar lewat analisis fundamental dan teknikal gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara saham kan ujung-ujungnya kita mau beli saham apa gitu kan. Mungkin khusus di konstruksi ini adalah kalau di BUMN mereka ini plusnya ya, mereka dapat proyek dari negara gitu ya, dan proyeknya kan gede-gede gitu. Jadi jarang proyek gede itu diambil sama swasta, pasti dikasihnya sama ke BUMN. Ya untuk swasta mungkin ada ya, mereka dikasih gitu, tapi kan sedikit biasanya, kecil, dan size-nya belum segede BUMN karya begitu. Jadi untuk players konstruksi yang benar-benar emang bisa dibilang besar gitu ya, ya memang sejauh ini baru BUMN karya gitu. Tapi untuk diinvestasikan, nah itu kita pacu lagi sama fundamentalnya gitu ya. Tasya berhenti di situ dulu. Banyak-banyakan project atau project yang banyak yang dikelola oleh suatu perusahaan konstruksi ini akan menggambarkan sebuah kestabilan neraca nggak sih ke depannya? Artinya kan dia akan source income juga, revenue juga, walaupun kita tahu periodnya ya. Misalnya kayak bangun jalan tol, bangunnya aja udah makan waktu 3 tahun biasanya, lewat pembiayaan atau lewat penerbitan surat hutang dan lain sebagainya. Kemudian dia konsensi, misalnya setelah 3 tahun baru dioperasionalkan, nanti baru masuk tuh dari uang operasional, tapi itu juga kan masih berkala gitu. Kita nggak tahu nih proyeknya laku atau enggak. Nah ini seperti apa sih? Proyek yang banyak akan melambangkan good corporate di kemudian hari nggak sih dengan getting a lot of revenue? Menurutku banyak proyek belum tentu melambangkan akan banyak revenue ya, karena kita ngelihat juga nilai kontraknya berapa. Jadi kalau menurutku semakin efisien adalah kontrak itu nggak usah banyak-banyak ya, proyek itu nggak usah banyak-banyak, tetapi nilai kontraknya itu bisa paling tidak ya dia meningkat lah tiap tahun untuk masuk ke revenue gitu. Dan kita imbangi juga dengan melihat beban-bebannya gitu ya. Jadi suatu perusahaan kan mereka kalau punya project nih, project kan harus jadi pendapatan kan. Pendapatan harus bisa kompensasi beban-bebannya yang nanti akan jadi laba gitu. Jadi ujung-ujungnya yang akan kita tarik adalah labanya itu. Dan biasanya ya nilai kontrak itu kan sering diperbarui nih kayak setiap kuartalan gitu ya. Nah kita nanti bisa bandingkan tuh nilai kontrak yang mereka dapetin dengan di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Apakah nilai kontrak itu naik, meningkat ataukah tidak gitu ya? Karena kalau misal meningkat pun ya bebannya juga, beban perusahaan juga makin bertambah juga. Betul. Kan. Sama mungkin di Indonesia juga proyek yang mereka kerjakan tuh apa? Yes. Kalau IKN, kalau ikut serta dalam proyek IKN, ini kan termasuk proyek jangka panjang, yang juga cukup besar juga nilainya. Ini seperti apa sih? Sebenarnya di IKN tuh juga banyak ya proyeknya, ada jalan tol, ada yang bikin rumah dinas, ada yang bikin rumah sakit, ada yang bekerja sama dengan swasta juga, mereka bangun hotel, mereka bangun universitas, sekolah dan lain sebagainya. Jadi mereka juga punya spesialis masing-masing gitu ya. Setiap perusahaan itu ya, ada yang pintar bikin di jalan tol, ada yang pintar bikin di misalnya irigasi. Tapi yang lebih penting adalah nilai kontraknya gitu. Jadi overall kalau kita melihat secara fundamental karena based on angka ya, jadi kita tetap melihat angkanya itu, nilai kontraknya apakah bisa meningkatkan pendapatan secara keseluruhan atau enggak gitu. Dan kalau tadi ngelihat period ini ya, jangka waktu dia punya proyek tuh berapa lama. Ya, misalnya kayak jalan tol deh. Jalan tol itu kan mereka bakal punya revenue kan nanti dari after 5 years biasanya. Iya, setelah 5 tahun gitu kan. Dan itu biasa pendapatannya kan ya dari penggunaan jalan tol tersebut kan. Apakah nanti perkiranya bisa ramai atau enggak, itu kan kita belum tahu ya. Dan balik modalnya kapan kan juga biasanya akan lebih lama lagi gitu ya. Dan rata-rata malah sekarang yang punya jalan tol mereka lakukan divestasi juga. Jadi itu juga perlu dipikirkan gitu. Keuntungan kedepannya bagaimana kalau membangun suatu infrastruktur. Kalau sekarang misalnya Sobat Cuan itu melihat saham-sahamnya lagi oke-okenya, lagi naik-naiknya, ini apa yang harus dilakukan sih? Ikut ataukah memang diperhatikan terlebih dahulu gitu untuk kondisi dari price yang terbentuk sekarang? Karena kalau kita lihat kan memang rata-rata price yang terbentuk itu sudah
jauh sudah tertekannya cukup lama begitu ya, dan sudah jauh mungkin dari nilai fair value yang seharusnya untuk saham-saham konstruksi. Oke, sebenarnya kalau kita melihat harga aja ya, karena kalau aku lebih melihat kepada teknikalnya dulu ya. Jadi kita ngelihat price actionnya dulu baru kita mengikuti. Untuk yang belum punya, mungkin ini jadi satu hal yang menarik ya. Karena dia kan sudah tertekan cukup lama dan sekarang sudah mulai terlihat akumulasi, ada potensi sudah berbalik arah, malah sudah terkonfirmasi gitu ya. Kalau kita sebagai trader ya kita tinggal follow the trend aja. Kita tinggal ikutin aja. Selama dia trennya masih naik, masih cukup menarik gitu. Tapi kalau kita berbicara sebagai investor, ya sebenarnya kita harus menunggu dulu ya. Sampai dengan racanya membaiklah, agar kita juga jadi investor lebih nyaman gitu ya. Karena peluang turun itu juga masih bisa terjadi, karena kan ini tren turunnya tuh udah bertahun-tahun ya. Jadi aku lihat tren jangka panjangnya masih turun, tapi mungkin tren jangka menengah ada potensi perbaikan didukung dari kondisi makro. Sekali lagi bukan dari kondisi internalnya, tapi kondisi makro. Tapi kondisi makro yang semakin baik, pasti dia akan juga memperbaiki internalnya. Tinggal bagaimana tata kelola dari perusahaan tersebut. Oke, kalau sekarang nih dari saham-saham konstruksi yang hari ini aktif diperdagangkan ya, kita lihat untuk active turnover, kita cek ya, boleh ya RTI ya. Ini dari beberapa saham-saham yang based on konstruksi, menurut kamu mana sih yang cukup recommended? Mungkin kita tidak rekomendasikan beli, tapi artinya adalah dari sisi fundamental dan juga teknikalnya memang mensupport gitu saham ini, emang untuk di koleksi ini oke gitu menurut kamu? Sebenarnya untuk koleksi lebih ke trading ya, aku lebih melihat kepada yang udah profit duluan gitu ya. Yang dia masih laba tuh kayak PTPP dan Adhikarya itu aku lihat dia masih profit ya, sementara yang lainnya masih mereka menderita kerugian. Jadi itu lebih cukup aman lah kalau misalnya kita jadi investor, kan perusahaan yang udah profit tuh lebih tenang gitu ngelihatnya. Dan kalau dari sisi utang juga aku ngelihat PTPP tuh lebih relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Walaupun dari sisi kalau kita melihat dibandingkan dengan modal ataupun dibandingkan dengan aset yang memang besar, ya. Karena memang untuk membangun infrastruktur itu butuh modal yang gede juga, dan salah satunya juga dari pembiayaan kita atau utang gitu. Jadi ya menurutku untuk utang ini jadi satu indikator yang susah ya kalau misalnya. Jadi dihindari dulu ya memang untuk beberapa emiten konstruksi yang memang mencetak hutang yang masih besar, itu sebaiknya memang artinya apa, dipinggirin dulu gitu ya, walaupun cuman ditransaksikan untuk trading, resikonya gede juga berarti ya Syah. Trading itu kita lebih melihat ke harga sih. Tapi kalau buat investasi kita ngelihat utang itu kan ada dua ya. Ini utang konsumtif atau produktif gitu. Sama ngelihat historicalnya juga, mereka bayarnya rajin atau enggak gitu kan. Ya sejauh ini udah ada perbaikan lah dari tadi yang aku sebutkan, ada perbaikan dari pembiayaan yang per bulan itu tadi ya dari beberapa emiten. Tapi kan kita juga harus melihat ke depan juga, apakah ini akan berlangsung efektif atau enggak gitu ya. Jadi ya lebih baik kalau mau milih konstruksi, pilihlah yang utangnya paling kecil lah, walaupun dari sisi rasio gede, tapi yang paling kecil dibandingkan peers-nya gitu. Oke, jadi dilihat dulu ya jenis utangnya produktif atau enggak, terus kemudian berapa besarnya gitu ya. Aset berbanding hutangnya juga harus dilihat gitu ya dari sekarang yang ada di emiten-emiten based on konstruksi. Kalau menurut kamu kapan sih kira-kira, bukan kapan ya, akan ada nggak ya momentum perbaikan yang cukup signifikan untuk sektor konstruksi kita menurut Tasya? Aku masih menanti holding itu kapan bisa terrealisasi ya. Sejauh ini sih yang katanya Waskita nanti mau join sama Hutama Karya itu kan katanya selesai kuartal 3 tahun ini. Ya nanti kita lihat mereka setelah join itu gimana, terus nanti proses hutangnya itu bagaimana gitu ya. Apakah akan ada perbaikan, tapi paling penting sih di tata kelolanya ya, karena sejauh ini kan sempat ada ini ya, kepercayaan investor itu kan sempat luntur gitu ya, bisa dibilang gitu. Jadi tapi ini udah mulai kembali lagi gitu ya, dengan harga saham yang mulai naik lagi gitu. Yang penting adalah sekali lagi tata kelola setelah disuntik PNM juga, bagaimana mereka mengelolanya dengan proyek-proyek yang ada juga banyak gitu kan. Itu harus bisa jadi pendapatan dan harus diiringi juga dengan tata kelola yang baik supaya investornya kembali percaya. Oke, itu yang paling terpenting ya. Karena memang kita menantikan sih geliatnya nanti akan seperti apa untuk saham-saham berbasis konstruksi, baik yang BUMN
maupun juga yang swasta ya. Karena kita tahu bebannya itu berat. Karena level permodalan di setiap perusahaan itu untuk membiayai satu kontrak-kontrak besar tuh masih belum ya kekuatan permodalannya gitu. Jadi kita harapkan semuanya baik untuk perusahaan konstruksi, pasti baik juga untuk investor. Jadi pilihannya makin banyak ya. Tasya, thank you banget, terima kasih. Dan Sobat Cuan juga thank you. Jangan lupa untuk follow kita di @cuap_cuan di Instagram. Terus dengerin kita di Spotify, Anchor, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Kita ada di TikTok juga, Cuap Cuan. Jangan lupa di follow, di like-in ya, di share ke semuanya ya. Dan kita juga punya komunitas. Gimana cara gabungnya? Kamu bisa langsung aja cek Instagram @cuap_cuan. Nanti akan tahu gimana caranya bergabung di komunitas Cuap Cuan ya. Kita punya referensi seputar dunia investasi dan juga pengaturan keuangan pastinya yang buat hidup kamu makin berenergi. Terima kasih banget ya Sobat Cuan udah dengerin hari ini kecerewetan kita berdua. Terima kasih banyak. Maria dan juga Tasya pamit. Bye-bye.